besok kita akan merayakan hari Paskah. Paskah kan itu kan hari kebangkitan Tuhan Yesus kan? Betul, Jason. Sebelum Yesus bangkit, dia mati dulu di salib. Kenapa Tuhan mau mati buat kita? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk, nih Mama ceritain tentang kematian Tuhan Yesus ya. Iya. Family, kita dibaca Alkitab ya, tolong ambilin Alkitabnya. Terima kasih. Nih, cerita ini tentang kematian Tuhan Yesus ada di Markus 14. Tuhan Yesus setelah dia berdoa sama beberapa muridnya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh para pengawal Romawi. Nah, Tuhan Yesus kemudian dibawa, dia dijual tuh sama muridnya yang namanya Yudas Iskariot. Berapa? Ada yang tahu nggak? 30 keping perak. Tuhan Yesus dijual dan diserahkan kepada tentara Romawi. Kemudian dari Taman Getsemani dia dibawa ke para imam di Mahkamah Agung. Dia diadili. Terus para imam itu bertanya, apa kesalahan orang ini? Oh, saat itu masyarakat orang situ menentang Tuhan Yesus, mengatakan dia ngaku dia sebagai juru selamat. Yang benar ditanya nih sama Mahkamah Agungnya nih. Pada para imam-imam itu ditanya, benarkah engkau raja orang Yahudi? Tuhan Yesus bilang apa? Engkau telah mengatakannya. Wah, terus para imam bilang, wah, dia mencoba mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi. Dia bawa ke Pilatus. Terus dibawa tuh sama para tentara. Tuhan Yesus sepanjang jalan diolok-olok dan dikatakan, hai raja orang Yahudi. Diolok-olok sampai di tempat Pilatus. Saat itu Pilatus pejabat tertinggi, dia bisa memutuskan orang ini dihukum atau tidak. Terus Pilatus tanya, kesalahan orang ini apa? Dicari semua berkas-berkasnya, tidak ada kesalahan orang ini, katanya Pontius Pilatus. Gak ada kesalahan orang ini. Terus gimana? Dia menyalahkan, dia nggak bisa apa-apa. Orang ini tidak bersalah apa-apa. Maka dibagi ke orang-orang yang sekitar yang menangkap Tuhan Yesus. Ini orang gak ada kesalahannya. Kalian mau apa? Wah, orang-orang itu pada jahat semua. Bilang, salibkan dia, salibkan dia. Hah? Disuruh salibkan loh Tuhan Yesus tuh. Terus Pilatus bingung. Udah deh, lebih baik ini deh, ditanya lagi deh. Ini ada penjahat nih namanya Barabas. Gimana nih? Kamu mau Tuhan Yesus yang salib atau Barabas yang salib? Terus orang pada bilang apa? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Hah, Pilatus bingung. Karena itu udah keputusan para rakyat saat itu, yaudah diserahkan aja deh. Ikutin perintah, dia cuci tangan Pilatusnya. Orang ini tidak bersalah, saya tidak mau dosanya ada pada saya. Karena itu Pilatus menyerahkan kepada mereka semua, kepada para imam-imam itu. Salibkan dia. Nah, Tuhan Yesus mulai disiksa. Dia dipecut, dia dipakai mahkota duri, dipakai jubah ungu yang dibilang, kan dia ngaku dia sebagai raja gitu. Dia kan ngaku dia sebagai raja. Yesus diolok-olok, terus harus bawa salib. Salibnya nggak kayak kayu kecil, salibnya besar, berat. Tuhan Yesus udah disiksa, badannya perih semua, terus mesti manggul salib. Sedih, kesian nggak Tuhan Yesus? Iya. Sedih sekali. Nah, Tuhan Yesus sampai saking capeknya nggak kuat lagi sampai dia jatuh bawa salibnya. Saat itu ada Simon dari Kirene. Dia suruh ngapain? Bantuin dia untuk bawa pangkul salibnya. Nah, si Pak Simon itu karena disuruh ya diikutin aja deh, ya disuruh sama pengawal Raja Romawi itu dibawa salibnya. Orang-orang itu membawa Yesus ke bukit yang namanya Bukit Golgota, artinya Bukit Tengkorak. Jadi itu tempat bukit orang-orang disalib yang jahat-jahat sampai
mati dan dimakan binatang burung-burung buas sampai jadi tengkorak. Makanya namanya Bukit Tengkorak Golgota itu. Sampai Tuhan Yesus pada jam 9 dia mulai disalib, dinaikkan salibnya. Terus orang-orang pada mengolok-olok dia. "Hai raja orang Yahudi," katanya. "Oh, kau ngaku-ngaku sebagai raja, mana?" katanya. "Kau tidak punya kuasa sekarang." Terus ada lagi tuh para imam-imam itu tuh yang mencoba menghukum Tuhan Yesus tuh, Jess. Dia bilang gini, dia bilang dia penyelamat, dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang mengolok-olok Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus sebelah kiri kanannya ada penjahat juga tuh. Tuh Faye, penjahat itu bilang, yang satu malah nih, "Ya," katanya, "mana kau," katanya, "Raja Yahudi penyelamat, kau sendiri tidak bisa menyelamatkan dirimu." Tapi yang sebelah kirinya bilang apa? "Kau jangan berkata begitu. Kita dihukum karena kesalahan, tapi orang ini tidak bersalah sama sekali. Jangan kau berkata seperti itu." Terus dia berkata lagi nih, "Ya, hai, engkau, kalau engkau memang anak Allah, ingatlah akan aku bila engkau ada di Firdaus nanti." Terus Tuhan Yesus cuma bilang apa? "Hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus." Tuhan Yesus bilang sama penjahat yang ada di sebelah kirinya. Maka tepat jam 3 tiba-tiba Tuhan Yesus sudah gak kuat. Dia menyerahkan dirinya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Maka tiba-tiba gelap gulita terjadi. Terus hujan terjadi, badai terjadi. Nah, saat gempa terjadi itu, tentara Romawi baru menyadari, wah, dia ini benar-benar sungguh-sungguh anak Allah. Nah, dari cerita ini kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat umat manusia. Karena dia sayang sama kita semua. Sayang sama Jason, sayang sama Feve. Karena itu kita bersyukur buat kematian Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayo, sekarang kita tidur dulu. Besok kan kita mau merayakan ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu secara online. Biar kita bangun lebih pagi, persiapkan diri dengan baik, nggak ngantuk kalau kita tidur siang-siang, jadi bangun paginya seger. Tidur ya? Ya. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam ya. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Adik-adik pasti punya idola atau superhero yang adik-adik sukai kan? Nah, saat ini kita akan melihat siapa sih superhero sesungguhnya. Yuk kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya. Jangan lupa nanti ada kuis loh. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah mati buat kami dan Tuhan telah bangkit buat kami. Saat ini kami boleh merayakan kemenangan itu Tuhan. Tuhan berkati kami, pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik.
Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar,
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabarnya? Wah, sehat, semangat, sukacita, semuanya. Udah nonton film animasinya tadi? Sudah? Wah, siapa yang sudah coba ya angkat tangan? Wah, sudah semua ya. Oke, masih ada yang bingung nggak dari cerita animasi tadi? Masih ada? Kalau masih ada, kok jelasin dikit ya. Nah, dari cerita film animasi tadi bahwa banyak dari imam-imam kepala yang nggak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena imam-imam kepala merasa dia sudah paling hebat dari segi keagamaan. Jadi begitu ada Tuhan Yesus datang dan memberikan ajaran yang benar, mereka iri dan berusaha untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena mereka kalah tenar dan kalah pintar. Para imam berusaha untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Semua sampai ada yang ngarang-ngarang cerita, tapi nggak ada yang nyambung. Kenapa? Karena memang nggak ada kesalahan dari Tuhan Yesus itu. Bahkan Pilatus sendiri sempat ingin membebaskan Tuhan Yesus, karena Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus itu nggak bersalah. Karena istrinya juga bermimpi, pasti mimpiin dari Tuhan, bahwa Yesus ini nggak bersalah. Tapi orang-orang sudah dihasut oleh para imam kepala supaya apa? Yesus disalibkan. Yesus taat kepada Bapaknya. Untuk mau disalibkan, mati tergantung menebus untuk dosa-dosa kita. Emangnya kenapa sih Yesus disuruh untuk Bapaknya untuk disalibkan? Ya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 700 tahun. Dalam Yesaya 53 disebutkan bahwa Yesus akan ditindas dan dianiaya. Bahkan dalam Yesaya 53 ayat 9 disebutkan bahwa orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya Yesus ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun Yesus tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulut Yesus. Nih lihat bahwa Yesus disalib di antara penyamun-penyamun. Nah gambarnya ada. Apa sih penyamun? Penyamun itu penjahat. Malah salah satu yang disalibkan udah memang melakukan kejahatan, masih juga diminta dibebasin oleh Tuhan Yesus. Dengar deh. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bahkan kepala pasukan juga berkata begini nih, dengar. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Nah, kan? Yesus bukan penjahat, tapi Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Matinya ada di antara para penjahat. Jadi Yesus mati dong. Kan di film ada tuh dikubur. Benar, Yesus mati. Berapa lama? Cuma 3 hari. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit. Ini buktinya, bahwa Yesus tempat di mana Yesus dibaringkan, itu kosong. Malah, imam-imam kepala yang sudah menyalibkan Yesus, malah membayar lagi, menyogok para prajurit untuk berbohong. Wah,
itu namanya suap loh, nggak boleh gitu ya. Itu yang dilakukan oleh para imam kepala. Tapi apa yang benar dibilang sama imam kepala bahwa murid-murid Yesus itu mencuri jenazah Yesus? Enggak. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Kematian tidak bisa menahan Yesus, karena Yesus tetap hidup. Nih dengar apa yang dikatakan malaikat. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi, di mana dong sekarang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu ada dan hidup di hati kita. Untuk apa? Supaya kita juga bisa menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan kita dengan cara apa? Mati di kayu salib. Gimana caranya kok supaya kita bisa menjadi pahlawannya Tuhan Yesus? Ada satu cara supaya kita bisa menjadi pahlawannya Tuhan Yesus. Nih, lihat tulisan di bawah ini. T-A-A-T. Taat. Taat apa itu? Taat untuk ibadah sekolah minggu, taat mendengarin cerita sekolah minggu diberikan oleh Cici atau Koko guru sekolah minggu, taat kalau ada aktivitas yang diminta oleh Koko atau Cici guru sekolah minggu, taat pada orang tua, dan yang terakhir yang penting adalah taat untuk terus membaca firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, bahwa kita harus taat kepada Tuhan Yesus dan juga taat kepada Bapaknya. Kenapa? Karena kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Itulah kesimpulan dari cerita film animasi yang kita sudah tonton tadi, dan semoga bisa dimengerti anak-anak, dan Koko mengucapkan selamat hari Paskah, di mana Tuhan Yesus hidup, bangkit, hidup di mana? Dalam hati kita, untuk menjadikan kita pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hari ini Cici kedatangan tamu yang luar biasa. Yaitu Cici mau tunjukin superhero. Siapa ya superhero-nya bisa terbang loh? Siapa ya kira-kira ya? Mungkin Gatot Kaca, Batman, atau Superman? Yuk kita langsung aja yuk kita lihat superhero-nya. Nih adik-adik, ini adalah Kapten Rico Setamavela. Dia adalah bisa terbang loh adik-adik. Bener gak Cap bisa terbang? Bisa, tapi pakai pesawat. Oh, pakai pesawat adik-adik. Kalau yang bisa terbang pakai pesawat, itu disebutnya apa ya? Pilot, betul. Yuk, kita langsung aja yuk. Kita tanya-tanya ya sama Kapten Rico Setamavela. Halo Cap, apa kabar? Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Cap, mau tanya nih Cap, tugas seorang pilot itu apa sih Cap? Tugas seorang pilot yang utama adalah menjaga keselamatan. Itu yang paling utama tugas pilot. Membawa seseorang atau beberapa orang atau banyak orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Oh, berat juga ya Cap ya, tanggung jawabnya ya Cap. Iya, sebetulnya nggak berat, karena nggak digendong. Oh iya betul Cap. Jadi numpang dia di belakang. Iya, tapi kan bawa nyawa seorang semua orang ya Cap. Nah itu ya Cap. Jawabnya luar biasa. Iya. Nah, Captain sendiri pernah nggak melakukan aksi heroik sebagai seorang pilot? Sebetulnya sih banyak ya, tetapi yang kemarin sempat viral pernah yang di Palu tahun 2018. Oh iya tuh Cap, itu gempa Palu ya? Iya. Nah, bisa ceritain nggak Cap? Jadi gempa Palu, cerita singkatnya, saya dengar suara Tuhan bilang cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Kemudian saya ikuti suara Tuhan itu, kemudian kami berangkat. Kemudian kami terbang lepas landas. Pas lagi jalan di landasan pacu, di landasan depannya muncul. Saya kena gempa, tapi memang belum dahsyat. Pas lepas landas, roda belakang berbenturan dengan gempa yang paling dahsyat. Terus saya lepas landas, tetapi sebetulnya saya nggak tahu apa-apa. Kemudian di atas saya ambil video pemandangan secara tidak langsung, nemuin itu semua tsunami yang ada.
setelah landing di Makassar baru dikasih tahu ada gempa dahsyat, kemudian ada tsunami, tanah longsor, tanah bergerak, skalanya 7,7. Setelah saya lihat komputer pesawat dengan gempanya, waktu gempanya sama. Aduh, juga ya Cap, kalau terlambat landing, terlambat terbang ya, itu bisa banyak nyawa yang melayang juga ya Cap ya? Iya betul, karena kalau kemarin terlambat, nggak patuh sama suara Tuhan, saya mungkin nggak ada. Cap, kenapa Captain kok bisa gitu ya, punya apa sih, bisa tiba-tiba tuh punya inisiatif gitu untuk langsung terbang? Karena yang pernah saya dengar, Captain ini terbang di luar dari jam seharusnya ya, lebih cepat 3 menit ya Cap ya, kalau nggak salah ya. Jadi karena ada suara Tuhan, kemudian saya responi, saya istilahnya saya dengar, kemudian saya lakukan, saya percepat, saya minta semua orang yang membantu penerbangan membantu saya untuk memproses penerbangan ini dengan cepat. Nah, pada saat jadwalnya 17.55, saya berhasil tutup pintu 17.52. Jadi 17.52 itu baru jadwal tutup pintu, terus kami mundur, menyalahi mesin, kemudian kami langsung cepat. Oke Cap, sekarang mau tanya lagi Cap, siapa sih Cap superhero dalam hidup Captain? Kita tahu ya teman-teman atau adik-adik atau semua, superhero kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu udah pasti, karena nggak ada superhero yang lebih luar biasa dari Tuhan Yesus. Jesus is my superhero. Jesus is my superhero. Jadi itu kan kalau orang-orang kan bilang Captain ini juga buat apa sih, semua penumpangnya ya, semua penumpang yang Captain bisa selamatkan itu menganggap Captain itu superhero. Tapi ternyata yang lebih hebatnya lagi adik-adik, ternyata nih Captain ini orang yang taat dan dengar-dengaran sama Tuhan. Jadi Captain ini punya seperti kekuatannya yaitu ya dari Tuhan Yesus, karena Captain mau dengar suara Tuhan. Nah adik-adik juga bisa menjadi superhero, karena semuanya bisa punya kekuatan dari Tuhan kalau kita mau taat dan dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Benar gak Cap? Betul Pak. Ada yang mau disampaikan lagi kan? Hidup setia bersama Tuhan, saya cuma mau bilang your superhero is alive. Superhero-nya itu nyata, dia ada di dalam kita, dia ada bersama kita selalu. Kita semua harus hidup dan ikut apa yang superhero katakan, yaitu Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Captain. Terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita kuis. Jika kalian mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab. Kuis untuk kelas kecil, Batita, Balita, dan 1-2. Jika kalian perhatikan, selama ibadah berlangsung, ada huruf-huruf yang bermunculan di layar. Nah, adik-adik, susun huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Sekali lagi, susun huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Tulis jawaban kalian di kolom komentar channel YouTube ini, dan bagi 5 anak yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Kuis untuk kelas besar, kelas 3, 4, dan 5, 6. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 judul lagu yang dinyanyikan di ibadah kali ini. Sekali lagi, sebutkan 3 judul lagu yang dinyanyikan di ibadah kali ini. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bagi 5 anak yang menjawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah.
Selamat menjawab dengan cepat dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana? Sudah kita ikuti dari awal sampai akhir ibadah Paskah kita. Dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa atas penyertaan-Mu, Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah Paskah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan terus ajarkan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang berharap pada Tuhan agar kami tetap taat pada Tuhan, agar kami taat perintah Tuhan, agar kami taat untuk mengikuti segala apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan.
Terima kasih Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, cici koko kami yang telah mengajarkan kami pada Paskah hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa berkenan di hati kami dan menjadi rema untuk kami bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua untuk terus bisa mengikuti ibadah setiap hari Minggu yang disediakan oleh guru-guru atau cici-cici guru koko-koko sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur dan kami akan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang angkat tangan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan terus-menerus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin.